Oke, hari ini kita akan mencoba membahas salah satu konsep penting dalam matematika, yaitu fungsi. Nah, mungkin pertama-tama kita coba bahas terlebih dahulu apa sebenarnya definisi dari fungsi. Nah, tapi harap dibedakan antara definisi fungsi dalam kehidupan sehari-hari dengan definisi fungsi di dalam matematika. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita biasa mengartikan ini ya, fungsi itu dengan manfaat ya. Tetapi dalam matematika itu jelas berbeda ya, sangat berbeda jauh definisinya. Nah, untuk mempermudah kalian dalam memahami definisi fungsi, coba perhatikan gambar di bawah ini ya. Ada dua buah himpunan. Katakanlah himpunan A dengan himpunan B. Nah, masing-masing himpunan ini memiliki anggota atau elemen. Ini ada dua, himpunan A ini ada anggotanya 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan anggota himpunan B itu 4, 6, 8, dan 10. Nah, ini ada tanda panah ya, kalau kalian lihat ini ada tanda panah saling berpasangan antara himpunan A dengan himpunan B. Nah, dalam konsep fungsi, himpunan A ini kita sebut dengan domain atau daerah asal ya. Nah, sedangkan himpunan B ini sering disebut sebagai kodomain atau daerah kawan ya. Nah, kembali lagi ke definisi fungsi. Ini kalau kalian lihat ya, bahwa himpunan A dengan himpunan B ini saling berelasi atau saling berhubungan. Nah, fungsi itu menyatakan bentuk hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Nah, hubungan kedua himpunan ini itu dinyatakan dengan fungsi. Di poinnya adalah bahwa hubungan antara himpunan A dan himpunan B itu dinyatakan dengan sebuah fungsi. Nah, itu ya. Jadi dengan adanya fungsi, maka kedua himpunan ini bisa saling berelasi atau saling berhubungan. Jadi kesimpulannya bahwa fungsi itu adalah satu bentuk hubungan antara dua buah himpunan ya, dua buah himpunan. Dan syaratnya himpunan A ini berpasangan secara tunggal terhadap himpunan B. Nah, jika misalnya ada anggota himpunan A ini, misalnya dia memiliki hubungan dengan dua elemen pada himpunan B, itu tidak bisa dinyatakan sebagai sebuah fungsi. Nah, jadi syaratnya adalah sebuah fungsi itu syarat fungsi pertama ada relasi atau hubungan ya, hubungan. Dan yang kedua berpasangan secara tunggal.
untuk yang berpasangan secara tunggal ini berlaku pada himpunan A. Tapi itu tidak berlaku pada himpunan B ya. Jadi untuk himpunan B, setiap anggotanya dia boleh memiliki pasangan lebih dari satu di himpunan A. Misalnya 10 ya, 10 pada himpunan B ini dia berpasangan dengan 4 dan 5 pada himpunan A. Itu diperbolehkan. Tetapi untuk himpunan A itu jelas tidak diperbolehkan satu anggota memiliki lebih dari satu pasangan. Itu ya, dan cukup mudah untuk dipahami. Kemudian untuk menambah pemahaman kita tentang konsep fungsi, ini fungsi juga itu sering disinonimkan dengan pemetaan. Fungsi sama dengan pemetaan. Kalau kita bicara tentang pemetaan, mungkin kita ingat peta ya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari yang kita tahu tentang peta itu adalah sesuatu yang menggambarkan suatu kondisi yang lain, suatu kenyataan ya, memproyeksikan suatu kenyataan yang lain. Biasanya peta itu lebih kecil dibanding dengan kenyataannya. Nah, oleh sebab itu di peta itu ada istilah skala ya, skala. Dimana misalnya skala peta itu 1 cm di peta itu sama dengan 1000 km di kenyataannya atau di lapangan misalnya. Nah, ini adalah kalau kita kembalikan pada konsep fungsi. Nah, ini hampir sama saja ya prinsipnya. Misalnya di himpunan A, kalau kita kembalikan ke himpunan ya. Misalnya di himpunan A dia itu 2 ya. Setelah dipetakan melewati fungsi, suatu fungsi, maka hasilnya adalah 4 pada himpunan B. Nah, sama seperti peta tadi, misalnya 1 cm di peta itu sama dengan 1000 km di kenyataan. Nah, ini sama, misalnya 2 di peta itu sama dengan 4 di kenyataan. Kemudian 3 di peta itu mungkin sama dengan 6 di kenyataan. Nah, hubungan mengapa bisa 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, hubungannya itu digambarkan dengan sebuah fungsi ya. Nah, misalnya ini ya, kalau kita cermati, sebenarnya antara himpunan A dan himpunan B itu fungsi yang menggambarkannya adalah bahwa himpunan B, setiap anggota di himpunan B itu sama dengan 2 kali anggota himpunan A. Nah, contohnya ya, contohnya misalnya 2 misalnya 4 ya, di himpunan B anggotanya 4 itu sama dengan 2 dikali 2 misalnya. Kemudian 6 itu sama dengan 2 dikali 3, kemudian 8 itu sama dengan 2 dikali 4, dan seterusnya ya. Oke, intinya terkait dengan konsep fungsi kita bisa simpulkan ya secara sederhana. Mungkin kita kan definisikan fungsi sebagai suatu relasi atau hubungan antara 2 buah himpunan yang berbeda, himpunan A dan himpunan B. Nah, kedua himpunan ini dihubungkan oleh suatu fungsi ya. Jadi fungsi itu yang menjembatani atau menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B. Itu adalah konsep sederhana dari sebuah fungsi. Oke, mungkin mudah dipahami ya. Kemudian selanjutnya kita coba bahas masalah notasi ya, notasi atau cara penulisan dari sebuah fungsi.
Ya, apabila misalkan ada suatu fungsi, dia memetakan suatu elemen dari himpunan A. Karena coba kita gambarkan ya, misalnya himpunan A misalnya anggotanya lah X, himpunan B dan Y. Nah, ini seperti yang di awal ya kita pelajari, daerah A disebut dengan daerah asal atau domain, sedangkan daerah B adalah daerah kawan atau daerah kodomain ya, atau bisa kita sebut juga daerah hasil ya. Nah, kalau misalkan ada sebuah fungsi yang memetakan X ya, maka hasilnya adalah Y. Nah, jadi seperti ini ya kita cara tulisnya ya, notasinya. F X artinya sebuah fungsi yang memetakan X itu menghasilkan si F X. Nah, di mana F X ini sama dengan Y. Nah, Y. Jadi Fx sama dengan Y. Ini mungkin kita nanti coba kasih contohnya ya, yang lebih jelas. Oke, agar lebih jelas lagi kita coba lihat contoh ya, contoh langsung. Coba kita kembali ke himpunan ini ya, himpunan A dan himpunan B. Nah, artinya jika kita anggap semua anggota di himpunan A ini adalah X ya, sedangkan semua anggota himpunan B ini adalah Y, maka kita bisa menuliskan suatu hubungan menjadi nampak di sini ya, bahwa 4 itu sama dengan 2 ya kalau di pasangannya. Nah, kemudian jika 6 sama dengan 3 ya. Jika hasilnya 6 maka daerah asalnya itu adalah 3. Jika hasil dari daerah hasilnya adalah 4 maka di daerah asalnya adalah 2. Nah, dari ini kita bisa membuat suatu hubungan bahwa semua yang ada di daerah hasil itu sama dengan 2 kali X ya. X ini melambangkan daerah asalnya, 2 kali X. Fx sama dengan 2x. Nah, ini adalah fungsi yang menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B. Nah, jadi kita coba buktikan ya. Misalkan jika memang fungsinya adalah fx sama dengan 2x, misalnya fungsinya adalah fx sama dengan 2x. Nah, jika x nya adalah misalnya 4 ya, di himpunan A ya, 4, maka sama dengan 2 kali x, 2 dikali x nya 4 ya. Nah, artinya F4 sama dengan 8. Nah, betul ya, bahwa jika yang dipetakan itu adalah daerah asalnya 4 ya, X 4, maka hasilnya akan 8 ya. Akan menghasilkan daerah di daerah hasilnya adalah 8. Nah, betul ya. Ini juga misalnya kalau F nya 5, kita tinggal masukkan ke fungsinya 2x ya, 2x artinya F5 sama dengan 2 dikali
X nya adalah 5 ya, yang di dalam kurung ini ya, di dalam kurung ini. 5 ini adalah 5 yang berada di dalam kurung ini ya. Nah, jadi F5 itu hasilnya adalah 10. Nah, itu ya. Jadi kedua buah himpunan ini dihubungkan dengan suatu fungsi, yaitu fungsinya adalah ini ya, fx sama dengan 2x. Nah, jadi berapapun x nya ya, misalkan 6 ya, yang tidak ada di sini, misalnya 6 kali 2 12, artinya di himpunan B hasilnya nanti akan 12. Dan begitu seterusnya ya, dia tetap mengikuti fungsi yang berlaku.